Setelah proses panjang yang dilakukan Rasulullah dalam melaksanakan hijrah ke Yathrib atau sekarang ini dinamakan Madinah, pada akhirnya Rasulullah tiba di tujuan hijrahnya. Ketika mendengar bahwa Nabi hijrah ke Yathrib dan segera tiba di kota itu, para kaum muslim keluar dari rumah mereka setiap hari untuk menyambut kedatangan Nabi. Setiap hari mereka menunggu dari pagi hingga ketika siang datang. Jika sudah terik matahari, mereka kembali ke rumah masing-masing. Hari Senin tepatnya 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian yang bertepatan dengan tahun 1 Hijriah atau pada 23 September 622 Masehi, seperti biasa kaum muslim Yathrib menunggu Nabi, dan ketika matahari semakin terik, mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Ketika itu ada seorang Yahudi yang sedang naik di salah satu bangunan tinggi Yathrib untuk suatu hal. Melihat dari kejauhan dua orang dari arah Mekah, seketika itu dia berseru ke kaum muslim, "Wahai orang-orang Arab, inilah kawan kalian yang kalian tunggu." Mendengar hal tersebut, sontak semua orang-orang Arab keluar dari rumah mereka dengan membawa daun palem dan genderang. Mereka menyambut Nabi dengan penuh sukacita. Semua orang Yathrib, baik muslim, Yahudi, dan kaum pagan, melihat sesuatu yang hidup di Yathrib setelah sekian lama. Sesuatu yang dapat menyatukan dua kaum bersaudara Aus dan Khazraj yang telah bermusuhan begitu lama. Setelah masuk kota, semua orang yang rumahnya dilalui Nabi menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah yang menyambut Nabi dan memberi rumah untuk menginap. Kekang unta Nabi yang dilepaskan kekangnya oleh Nabi selalu dipegang orang-orang ketika Nabi dan untanya melintasi rumahnya. Namun Nabi menolak sembari meminta maaf dengan mengatakan bahwa unta tersebut sudah ada yang menyuruhnya. Beliau melepas kekang untanya dan menetapkan bahwa tempat yang menjadi pemberhentian untanya dan terduduk di tempat itu akan dijadikan masjid. Di antara semua sahabat Yathrib yang kemudian disebut kaum Ansor, rumah Abu Ayyub al-Ansori dijadikan tempat menginap Nabi sementara waktu. Ketika untuk Nabi sedang berjalan sebelum unta Nabi terduduk di lahan tanah yang akan dijadikan masjid, unta Nabi berhenti di depan rumah bertingkat Abu Ayyub al-Ansori. Tidak ingin menyakiti perasaan orang lain dengan memperebutkan tali kekang unta Nabi, Abu Ayyub langsung mengambil bawaan Nabi dan membawanya ke rumahnya, sesuatu yang tidak terpikirkan orang lain. Nabi menempati rumah Abu Ayyub selama 7 bulan hingga rumah Nabi dan Masjid Nabawi selesai dibangun. Awalnya Nabi tinggal di lantai dasar rumah Abu Ayyub. Karena Nabi tidak ingin menyusahkan tamu yang akan menemui beliau karena harus naik ke atas, namun karena Abu Ayyub merasa tidak enak karena berada di atas seseorang yang dimuliakan, akhirnya dia mendesak Nabi untuk mau tinggal di lantai atas. Ada sebuah cerita ketika malam pertama Nabi tinggal di sana. Abu Ayyub dan istrinya saling berbisik tentang makanan apa yang akan dihidangkan keesokan harinya. Mereka tidak bisa tidur dan hanya terduduk sepanjang malam. Karena ada seseorang yang mulia, mereka akhirnya memutuskan untuk mencoba tidur di tempat paling dekat dengan tembok supaya paling tidak terhindar dari titik lurus tempat Nabi di bawah. Sebelumnya beranjak ke tembok kamar, Abu Ayyub menyandung tempayan air dan pecah sehingga airnya tumpah. Segera istrinya mengambil kain mahal miliknya lalu dilapnya air tadi hingga kering supaya tidak mengenai Nabi di bawah. Setelah berjalan beberapa saat, unta Nabi berhenti dan terduduk di sebuah tempat penjemuran kurma milik dua anak yang yatim Bani Najjar. Nabi bertanya, siapa pemilik lahan tersebut? Seorang Ma'ad bin Arfra menjawab bahwa itu milik Sahal dan Suhail bin Amr. Ma'ad adalah wali dari dua yatim tadi dan mengatakan akan membicarakan kepada mereka sehingga mereka senang karena tanah tersebut menjadi tempat berhenti unta Nabi. Mengetahui hal tersebut, mereka sangat senang dan mengatakan bahwa mereka ingin tempat tersebut digunakan sebagai masjid. Mereka ingin menghadiahkan tanah tersebut, namun Nabi menolak dan ingin membelinya seharga 10 dinar. Kemudian Abu Bakar menyerahkan uang tadi kepada mereka. Dan pada akhirnya itulah yang akan Rasulullah bangun menjadi masjid. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Silahkan like jika suka, dislike jika tidak suka, share, comment, and subscribe video ini, serta tekan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Karena beberapa video selanjutnya kita akan masih terus menampilkan Sirah Nabawiyah sampai Islam yang di Arab
sampai ke Indonesia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa dan semoga bermanfaat.